Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur ya kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Robbi yang memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan perkuliahan ke-13 untuk mata kuliah praktikum kartografi. Nah, di sini rutin yang saya hormati, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dalam perkuliahan ke-13 kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan atau pengenalan GPS handheld ya, terutama yang terdapat di jurusan. Kenapa kita fokus yang terdapat di jurusan? Karena nanti rekan-rekan mahasiswa ke depannya ketika ada praktikum atau ketika ada mata kuliah lain yang menggunakan GPS, bisa memanfaatkan GPS tersebut untuk keperluan praktikumnya atau kuliahnya ya. Saya tidak akan mengajarkan GPS yang tidak ada di kita, karena ya kita mau pakainya juga kapan gitu kalau tidak ada di kita ya. Jadi biar biar alat-alat yang ada di lab dapat termanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu kita akan coba membahas tentang penggunaan GPS handheld yang ada di lab. Tadi 10 menit awal rekan-rekan mahasiswa di sini sudah membuka video ya terkait dengan GPS Garmin tipenya GPS Map 78S yang sudah saya sharing di YouTube. Mudah-mudahan semuanya sudah dapat mengaksesnya. Dan saya juga sudah menginstruksikan siapkan pertanyaannya apabila belum atau ada beberapa yang tidak dimengerti dari penjelasan yang sudah saya berikan di YouTube tadi. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, terkait dengan tugas yang kemarin, peta satuan lahan ya, nanti akan saya bahas di akhir lah insya Allah setelah materi ini selesai. Jadi tidak akan saya bahas di awal ya. Oke, seperti itu. Silakan sebelum saya memulai materinya terkait ini, ada yang ditanyakan terlebih dulu guys sebagai pembuka. Saya buka ya minimal 2 pertanyaan ya, maksimalnya 3 ya. Silakan. Sebagai pembuka saja. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. tadi yang GPS handheld itu apa harus dipakainya di luar ruangan gitu Pak, di ruangan terbuka? Oke, kenapa GPS handheld itu harus dipakai di ruangan terbuka? Oke, noted ya. Saya tampung dulu satu. Yang kedua, silakan. Ya Pak, Teguh. ya kalau dari saya kan tadi sesuai dengan arahan Bapak di awal-awal itu kan kita harus milih yang katanya WGS 84 tuh Pak. Nah, di situ kan sebenarnya banyak banget pilihannya. Di situ ada sekitar 10 poin yang bisa kita pilih. Nah, kenapa harus WGS 84 gitu Pak? Atau emang yang sesuai Bapak jelaskan cuman karena itu edisi terbaru dan sesuai dengan perangkat yang Bapak gunakan tadi gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Teguh. Noted ya, itu yang kedua. Silahkan yang ketiga, terakhir. Pak izin bertanya, Ya. untuk GPS tersebut apakah menggunakan internet? Oke. Yang ketiga berarti dari siapa barusan? Berlian ya? Atau Indri? Berlian ya? Yang ketiga Berlian Pak. Yang pertama tadi Indri berarti ya. Oke, saya tampung 3 pertanyaan terlebih dulu untuk pembuka lah ya, tatapan pembuka kita di materi kali ini. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama dari Indri terkait kenapa penggunaan GPS handheld ini harus digunakan di ruangan terbuka. Nah, seperti yang sudah saya singgung di video, saya waktu itu memang keterbatasan ya cahaya, sehingga saya mengilustrasikannya itu di dalam rumah atau bahkan di pintu lah ya, karena kalau di dalam rumah itu tidak ada sinyal sama sekali, bahkan sangat lemah, distorsinya akan sangat tinggi. Kenapa harus di luar? Karena gini ya, penggunaan GPS handheld ataupun GPS geodetik gitu
nanti akan saya jelaskan detailnya. Itu dia menggunakan sinyal satelit, bukan sinyal seluler. Ingat itu ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari berlian yang nomor 3 terkait penggunaan sinyalnya. Apakah itu sinyal internet atau bukan? Nah, ini sekaligus menjawab yang itu. Penggunaan GPS handheld ini menggunakan sinyal satelit langsung dari luar angkasa tentunya ya. Dan tidak menggunakan sinyal seluler. Dalam hal ini mungkin seluler bisa kita artikan handphone ya, GSM. Oke. Oleh karena itu, penggunaannya itu harus dilakukan di luar ruangan. Jikapun di luar ruangan, jangan sampai kalian lakukan di bawah pohon. Ingat ya. Jadi ibaratnya gini, kita harus cari tempat yang emang kira-kira terbuka di atasnya. Baik itu terhindar dari bangunan, baik itu terhindar dari ranting-ranting atau daun. Dampaknya apa? Dampaknya apa ketika kita menggunakan yang terhalang, misalnya lokasinya kita terpaksa nih harus di bawah pohon plotting, karena kita ditugaskan untuk memploting pohon misalnya. Dampaknya apa? Resikonya adalah distorsinya nanti tinggi. Distorsi itu apa? Distorsi itu adalah tingkat kesalahan. Seperti tadi saya jelaskan di kotak kanan sebelah atas di layar GPS-nya ya, itu distorsi. Berarti kalau 8 meter distorsinya, dari titik kita memploting, itu kesalahannya itu 8 meter ke depan, 8 meter ke belakang, 8 meter ke kanan, dan 8 meter ke kiri. Itu melesetnya bisa jauh gitu. Oke, jadi seperti itu. Dalam hal penggunaan sinyal dan kenapa dia harus di ruangan terbuka. Bisa di bawah pohon misalnya ya, tapi kalian butuh waktu lama sampai distorsinya itu 3 meter maksimal. Kalau di ruangan terbuka mah paling 1 menit, udah sampai 3 meter distorsinya. Tapi kalau di bawah pohon atau dalam ruangan tertutup, itu nyampe 3 meternya itu bisa butuh waktu mungkin di atas 10 menit. Dan itu pun untung-untungan gitu. Bisa dapat, bisa enggak. Ya. Paham maksud saya? Untuk Indri dan Berlian tadi ya terjawab dua-duanya. Oke, paham? Paham, Pak. Ya, oke. Nah, di sini juga kita bisa membuktikan atau menjelaskan kenapa jika kita ke hutan, ke gunung misalnya ya, nanti kalau ada yang main ke gunung, kalian pakai sinyal HP itu nggak dapet, tapi sinyal GPS ini itu bisa dipakai gitu. Kalian mau di gunung pun bisa pakai GPS ini. Tidak terbatas oleh sinyal seluler. Nah, di situ kelemahan dari penggunaan GPS yang di handphone. Kalau penggunaan GPS di handphone, dia nanti terbatasnya di sinyal seluler. Harus yang sinyalnya bagus. Kalau yang handheld ini, karena dia pakai satelit, dimanapun kalian berada, asal di tempat terbuka, saya yakin dapat sinyal. Gitu. Jadi tidak terbatas daerahnya terpelosok atau di tengah kota, sama saja. Itu kelebihannya yang GPS pakai sinyal satelit. Oke, terus pertanyaan nomor 2 tadi dari Teguh, kenapa harus pakai WGS 84? Nah, tadi disinggung saya di video bahwa memang yang terbaru itu bukan 84. Kalau tidak salah WGS 2001 atau 2011, saya lupa ingat ya. Tapi karena kita pakainya yang merek Garmin, kemudian tipenya 78S GPS Map, itu hanya support maksimalnya sampai WGS 84. Gak apa-apa, kita pakai yang itu saja. Dan itu masih akurat sampai saat ini juga. Mungkin di fitur yang terbarunya ada tambahan fitur, tapi ya kita tidak tahu juga ya. Yang jelas kalau WGS 84 masih kita pakai. Untuk di PAIS ini ya. Kemudian untuk kenapa nggak pakai jenis yang lain, tadi kan ada beberapa option ya di menu itu, mungkin ada lebih dari 10 juga, itu peruntukannya beda-beda. Kadang kita ketika ingin plotting untuk kepentingan militer atau untuk kepentingan pertambangan atau untuk kepentingan geologi, kita pakai satuan geometriknya menggunakan yang lain. Dipilih dari 10 atau lebih di choice yang ada di sana. Jadi tergantung peruntukan, kalau yang WGS 84 dan WGS lain, itu peruntukannya untuk sipil.
ya, atau bahkan militer juga bisa sih kalau untuk yang sederhananya. Itu yang paling umum dipakai. Makanya saya mengajarkannya pakainya WGS 84. Tapi nanti kalau udah lebih khusus lagi, kalian bisa pakai tipe yang lain silakan. Itu bisa diulik juga. Gitu, Teguh ya. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan pembuka terkait dengan GPS ini. Sekarang saya akan masuk materi. Oke. Seperti yang sudah saya share di RPS lah ya, ataupun di ringkasan materi pada pertemuan pertama. Di situ kan terpampang jelas antara pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir kita akan membahas apa. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas terkait komponen dan penggunaan GPS handheld. Nah, anak geografi biasanya harus sangat familiar dengan penggunaan GPS handheld. Apalagi mungkin nanti karena kita punya teodolit, alat pengukuran terestris gitu ya yang ada di lab, kita juga harus bisa menggunakan GPS geodetik. Tapi karena GPS geodetiknya belum kita punya, makanya saya tidak akan mengajarkan terlalu detail. Dan nanti detailnya akan ada di mata kuliah kartografi tematik di semester 6 kalau tidak salah. 5 kalau tidak salah ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan 13. Materinya adalah komponen dan penggunaan GPS handheld. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah pengertian GPS handheld. Pengertian GPS sebelum GPS handheld ya, saya akan menjelaskan GPS secara umum. Jadi pengertian GPS itu adalah kepanjangannya Global Positioning System, adalah sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. Ingat ya, acuannya itu sinyal dari satelit, bukan sinyal dari seluler kalau untuk GPS. Kemudian pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika untuk kepentingan militer dan sipil. Kalau tidak salah, pertama dikembangkan itu pada tahun 1980-an. Oke. GPS terdapat 2 macam, yaitu GPS handheld dan GPS geodetik. Kalau yang GPS handheld, itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sudah saya videokan. Kalau yang GPS geodetik, itu berbeda lagi, dan bentuknya pun berbeda. Secara harga pun berbeda. Nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, kemudian sekarang masuk ke pengertian GPS handheld-nya. GPS handheld atau biasa juga disebut GPS navigasi. Nah, ini istilah umumnya ya, bisa GPS handheld atau GPS navigasi, itu sama saja. Adalah alat untuk menentukan posisi secara global yang dapat digunakan dengan cara digenggam. Jadi bentuknya fleksibel atau dalam artian mudah untuk dibawa, mudah untuk dioperasikan, dan ringkas lah ya. Jadi bentuknya bahkan seperti handphone kalian. Itulah yang disebut dengan GPS handheld. Penggunaannya secara global, jadi kita dengan orang Amerika, dengan orang Jepang, ataupun dengan orang Afrika, Australia, sama gitu penggunaannya. Jadi penentuan lokasinya pun sama, karena kita menggunakan koordinat yang sama, dalam artian bisa geografis koordinatnya atau koordinat yang UTM atau Universal Transfer Mercator dalam satuan meter ya. Oke, ada sedikit gangguan. Saya lanjutkan ya. Kemudian GPS handheld mempunyai tingkat ketelitian 3-10 meter. Dalam artian tadi saya singgungnya di video itu adalah distorsi. Ya. Jadi distorsi itu tingkat kesalahan. Semakin kecil angkanya, itu ketepatan lokasinya semakin bagus. Ingat ya, semakin kecil angkanya, itu berarti tingkat ketepatan lokasinya itu semakin bagus. GPS handheld maksimalnya itu 3 meter.
ketepatan titiknya ya. Oleh karena itu sinyalnya pun harus bagus biar bisa mencapai 3 meter. Beda lagi ketika kita akan menggunakan GPS geodetik. Kalau GPS geodetik itu dia ketepatannya sampai milimeter. Ingat ya, kalau yang geodetik itu ketepatan atau distorsinya bisa mencapai milimeter. 0,3 atau 0,2 mili senti, 0,3 senti atau dalam artian 3 mili ya. Itu untuk GPS geodetik. Peruntukannya pun beda. Kalau GPS handheld itu untuk plotting titik-titik yang memang tidak terlalu krusial ketika terjadi kesalahan. Misalnya gini, untuk titik lokasi rumah misalnya, apakah kita menggunakan GPS handheld atau kita menggunakan GPS geodetik yang lebih praktisnya? Ada yang bisa menjawab? Rizky hadir? Halo Rizky. Menghilang. Fatwa. Halo? Mungkin menggunakan ini Pak, GPS handheld karena pemetaan yang sederhana kan Pak. Oke. Kalau titiknya hanya rumah, misalnya untuk di plotting, ya kan? Kita bisa menggunakan GPS handheld karena walaupun kesalahannya 3 meter, di peta itu rumah kita tidak akan meleset, pasti di sana. Gitu. Ya kan? Secara peruntukan ya. Tapi kalau GPS geodetik itu dia yang sifatnya konstruktif biasanya. Seperti kita membangun jembatan, seperti kita membangun gedung, seperti kita akan membuat instalasi militer. Itu kita harus menggunakan GPS geodetik. Karena ketepatannya bisa milimeter. Kita bayangkannya gini, ketika kita ingin membuat jembatan, kita bikin pondasi, dan itu meleset 3 meter misalnya. Kita pakai GPS handheld nih buat jembatan. Kita bikin koordinatnya, titik pondasinya tuh di sini, di sini, di sini. Koordinatnya sekian, sekian, sekian. Pakai GPS handheld. Dengan maksimalnya 3 meter distorsinya. Kebayang akan seperti apa nanti bentuk konstruksinya ketika itu meleset 3 meter. Dia jembatannya akan zigzag, akan miring, dan mungkin akan patah gitu. Makanya untuk hal-hal seperti itu, ketelitiannya sampai mili, dan digunakannya itu adalah GPS geodetik. Oke, mungkin kalian bisa membedakan ya, apalagi instalasi-instalasi lain seperti gedung. Saya di beberapa tempat sempat survei dengan teman yang dari jurusan geodesi, ITB ya, ada gedung yang miring posisinya. Jadi di bawahnya itu si pondasinya tidak akurat sehingga dia berdirinya tuh miring. Dan setelah dicek, dikoreksi gitu kan, itu dapat ditemukan kesalahan jika pas awal pendirian gedungnya itu koordinatnya tidak tepat. Itu bukan karena GPS handheld juga ya, karena kalau untuk konstruksi pasti geodetik. Geodetik pun bisa salah ketika kita mengambil datanya tidak benar gitu. Oke. Jadi itu sangat berpengaruh nanti untuk keselamatan manusia tentunya. Kalau untuk yang GPS geodetik, makanya itu sangat rinci ketelitiannya. Oke. Terus untuk militer, misalnya gini, misalnya kita akan menyerang sebuah instalasi musuh, dalam artian markas musuh misalnya kan, atau gudang senjata musuh, terus kita plotting pakai GPS geodetik. Pakai GPS handheld yang tingkat kesalahannya mungkin di lapangan bisa 3-10 meter. Kita kasih titik di plotting pakai GPS handheld oleh Intel misalnya kan, Intel masuk duluan ke sana, kemudian dia balik, kemudian ngasih koordinat tersebut ke yang pegang senjata di kita. Nah ini koordinatnya, kalian serang ke sana pakai senjata kalian di sini. Ketika itu meleset, distorsinya 10 meter, kebayang, bukan tempat musuh yang akan hancur, tapi rumah tetangganya yang akan hancur. Paham maksud saya ya? Jadi hal-hal seperti itu memang di dunia militer butuh ketelitian yang lebih mendetail. Hati-hati, kita mau menyerang rumah Patwa misalnya yang kena rumah Pak RT.
Bisa jadi seperti itu jika ketepatan atau distorsinya jelek gitu. Mungkin di sini kalian bisa memahaminya ya tentang peruntukan dari berbagai macam jenis GPS ini. Oke, kemudian selain berfungsi sebagai alat navigasi, juga bisa digunakan sebagai alat pemetaan. Nah, kalau untuk yang GPS handheld mungkin terbatas pemetaan-pemetaan yang sederhana saja. Karena untuk ketelitian yang lebih tinggi, itu dibutuhkan GPS geodetik yang satuannya mili ya. Kalau GPS handheld bisalah kita pakai untuk bikin peta jalur pendakian Gunung Ciremai misalnya. Itu kalian bisa tracking pakai GPS handheld gitu. Atau mau bikin area plotting area perkemahan, pemetaan area perkemahan, itu pun bisa lah pakai handheld. Tidak usah pakai geodetik. Karena secara harga pun kita bandingkan ya, GPS handheld itu paling murah 3,5 juta. Kalian bisa searching di marketplace, bisa di Shopee, bisa di Tokped, bisa di Bukalapak, Lazada, LX ya, dan lain sebagainya. Itu paling murah 2,5 juta. Yang dipunyai jurusan, yang Garmin GPS Map 78S, itu harganya berada di 4,6 juta satunya. Ya mungkin setara lah dengan harga HP kalian ya, atau mungkin bisa lebih mahal lagi. Jadi memang cukup lumayan, berharga. Kalau orang yang bisa memanfaatkan, tahu harganya ya. Oke. Kemudian kalau yang GPS geodetik, itu harganya bisa satu mobil Avanza. Saya sempat bilang ya di sini gitu, di mata kuliah ini, GPS geodetik itu harganya bisa satu mobil Avanza di atas 100 juta, bahkan 130 atau 150 jutaan untuk harganya. Dan untuk pengambilan datanya pun, kalau GPS yang handheld itu waktunya paling 10 menit udah oke lah plottingnya. Kalau yang geodetik itu minimal kalian harus melakukan pengukuran selama di atas 3 jam lah. Jadi kalian pakai tripod, GPS geodetiknya disimpan di atas tripod, kalian melakukan pengukuran di sana selama lebih dari 3 jam. Bahkan saya waktu itu ketika di Bangka, di Provinsi Bangka Belitung ya, pernah membuat peta untuk instalasi kilang minyak. Bukan, sorry. Peta untuk instalasi tanker minyak. Jadi Bangka itu kan lokasi perlintasan. Misalnya dari Singapura mau ke Jakarta atau Jakarta mau ke Singapura, kapal-kapal tanker minyak itu dia lewat ke sana. Dan di sana ada sebuah perusahaan yang membuat tanker minyak atau tempat penyimpanan minyak sementara. Jadi dimasukkan dulu ke sana dari kapal untuk kepentingan ekspor ke Singapura ataupun sebaliknya impor ke kita ya. Di sana itu ada keterbatasan dalam hal titik acuan, makanya saya dan teman saya waktu itu harus ngeling sinyalnya itu ke BIG dulu ke Jakarta, kemudian baru disinkronkan dengan di Bangka. Itu saya butuh waktu sekitar 10 sampai 12 jam untuk plotting satu titik gitu. Makanya untuk harga surveinya pun per titik sangat mahal. Kalian bisa mendapat salari sekitar 10 sampai 15 juta per titik gitu. Dan ya pekerjaannya pun seperti itu. Oke. Mungkin nanti ada yang tertarik bergerak di bidang itu, saya rasa sangat menjanjikan juga, tapi kalian akan terbiasa jauh dari keluarga intinya ya, banyak keluar daerah. Oke. Kita bahas selanjutnya jenis-jenis GPS handheld. Ini salah banyaknya ya dari jenis Garmin. Garmin itu ya kalau di handphone mungkin iPhone, Apple atau Samsung atau Oppo. Jadi jenis mereknya ya. Ini berbagai jenis dari GPS Garmin, bentuknya seperti ini. Kemudian ini bentuk-bentuk yang lain juga. Terkadang mungkin ada yang dipasang di sepeda misalnya ya, atau di mobil, atau di motor. Nah, bentuk-bentuk GPS-nya seperti ini. Dan itu masuk ke GPS handheld atau secara penggunaan bisa digunakan simpel oleh tangan kita ya. Tidak menggunakan alat-alat lain. Ini jenis-jenis GPS-nya kalian ketika di lapangan mungkin
akan ketemu orang-orang yang menggunakan GPS ini. Secara penggunaan semuanya hampir sama, apalagi ketika mereknya sama gitu. Walaupun tipenya beda, tapi mereknya sama, biasanya penggunaannya akan cenderung sama. Begitupun ketika kalian mempunyai handphone, kalian punya Apple nih, iPhone, teman kalian punya iPhone juga. Secara penggunaan walaupun tipenya serinya beda, itu akan sama gitu. Misalnya sekarang iPhone 6 dengan iPhone 10, fitur-fiturnya dalamnya hampir sama, hanya tampilan saja mungkin dengan fitur tambahan lain yang berbeda. Begitupun di GPS, serinya beda, tapi ketika mereknya sama, biasanya cara penggunaannya tidak akan berbeda. Akan sama saja. Jadi ketika kalian nanti di lapangan, ada teman kalian yang pakai GPS dengan seri lain, ya kalian pede saja. Karena secara fungsi, secara fitur itu dia hampir sama. Oke. Terus ini yang ada di jurusan itu adalah Garmin GPS Map 78S. Bentuknya seperti ini dan kelebihannya dia sudah punya map di dalamnya. Walaupun mapnya tidak terlalu sedetail RBI ya, tapi ya lumayan lah. Bisa sedikit membuka mata kita di area ini tuh mapnya seperti ini. Gitu. Oke. Ini Garmin GPS Map 78S yang ada di jurusan, dan di jurusan kita punya 2. Mungkin ketika kalian nanti praktikum di jurusan bisa pakai, mencoba ya. Terus saya ingatkan jangan pakai baterai yang biasa. Saya pernah coba pakai baterai jam ABC biasa yang warna biru. Itu dia kekuatannya tidak akan terlalu lama. Paling pakai plotting 5-10 kali plotting itu sudah habis. Pakai yang baterai yang cukup lumayan bagus, bisa pakai alkalin ya, atau pakai energizer, itu oke lah kalau untuk penggunaan GPS. Oke. Sekarang kita lihat komponen atau fitur-fitur yang ada di GPS-nya. Di sini ada contoh. Saya tidak menemukan penjelasan dari GPS Map 78S ya, dari Garmin, tapi ini seri yang lain. Dan ketika saya lihat, fiturnya sama, tombol-tombolnya pun sama. Di sini ada beberapa tombol yang menunjukkan, misalnya ada tombol on-off-nya, kemudian zoom in, zoom out-nya, kemudian page, kemudian menu, kemudian enter. Dan rocker dalam artian trackpad-nya ya, bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Kemudian find-nya juga ada. Sederhana sih sebetulnya. Fitur dalam GPS itu sederhana seperti ini. Dan yang ada di Garmin GPS Map 78S di jurusan juga sama seperti ini fiturnya. Oke. Kemudian ini tampak belakangnya. Kalau ini agak sedikit berbeda ya, tampak belakangnya. Di letak-letak lokasi fiturnya sih yang berbeda, tapi fiturnya sama. Kalau di GPS Map yang 78 itu tetap sama, ada tempat slot baterai, kemudian bisa memasukkan juga micro SD seperti tempat buat SIM GSM ya, kalau di HP-HP itu di sini ada. Di GPS yang dari jurusan pun ada. Jadi ketika kalian butuh storage yang lebih besar, kalian bisa menyisipkan eksternal oleh memakai micro SD. Oke. Kemudian ada fitur buat kabel USB juga, kemudian ada fitur buat dicolokkan ke antena. Jika kalian kesulitan mendapatkan sinyal, kalian punya antenanya, kalian bisa pakai antena eksternal. Kemudian kalian bisa menyambungkan juga alat GPS ini dengan alat yang lain untuk pemetaan juga bisa. Di sini ada fitur-fiturnya. Cukup lengkap ya. Oke, nah ini kalau GPS di jurusan seperti ini bentuknya. Jika kita bandingkan dengan yang tadi, tombolnya itu sama, bentuknya aja yang berbeda. Gitu. Dan ini mungkin versi lebih barunya dari GPS yang tadi. Oke, bentuknya lebih kecil dan lebih futuristik lah, lebih artistik juga, bisa lebih simpel di bawah. Oke, saya rasa cukup untuk pemaparan GPS handheld.
sekarang saya buka termin pertanyaan yang kedua. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya berikan barusan. Saya buka ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Devira. Tadi kan di GPS-nya ada ini ya, buat kabel data gitu kan. Kalau misalkan disambungin ke handphone itu bisa nggak Pak buat ini misal, jadi dilihat GPS-nya tuh di handphone biar lebih jelas, kalau gitu bisa nggak Pak? Oke, saya tampung dulu. Selanjutnya, Izin bertanya, Pak. ya. Silahkan, Fauzi. Itu Pak buat yang polluting teh itu Pak. Jadi kita bisa memasukkan beberapa data polluting gitu Pak, gak harus tunggal. Misalnya kita ingin mencari suatu koordinat, kita bisa random gitu Pak. Dan itu ditampung dalam satu GPS-nya gitu Pak, yang polluting. Bisa atau tidak gitu ya? Iya Pak. Ya, oke. Oke, selanjutnya. Izin masuk, Pak. Ya. Mau tanya, kalau misalkan bentuk GPS handheld itu dari dulu sampai sekarang bentuknya tetap sama seperti itu, apakah ada perubahan? Kan kalau handphone mah ada gening perubahan yang kayak GPS handheld kan kayak handphone jadul, sekarang kan jadi yang layar sentuh smartphone kayak gitu. Nah, kalau GPS handheld apakah ada perubahan atau tetap sama seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke. Cukup ya, 3 dulu pertanyaannya. Sekarang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama dari Gavira. Dari GPS itu betul ada slot untuk kabel USB, dan itu fungsinya adalah memindahkan atau memasukkan data, baik dari GPS ke laptop atau dari laptop ke GPS. Dan biasanya ada aplikasi penyerta. Seperti kita pakai printer ya misalnya ya. Ada printer baru dimasukkan ke laptop kita, ya otomatis kita harus install juga aplikasi penyertanya. Begitupun di GPS, kita bisa memasukkan transfer data bolak-balik dari handphone GPS, dari GPS laptop atau sebaliknya, ketika kita punya aplikasi tambahan. Baru datanya terbaca. Nah, terkait untuk handphone, saya belum pernah mencoba ya, tapi mungkin siapa tahu bisa. Misalnya caranya gimana? Karena kalau saya lihat di sini, di GPS-nya ya, itu ada slot buat USB di sininya, tapi yang kecilnya gitu. Dan masuk ke laptopnya itu biasanya slotnya USB yang besarnya seperti flash disk ya, gitu. Nah kalau untuk dicantolkan ke handphone ya mungkin kabelnya pun harus ada yang khusus. Yang di sini satu yang kecil ya kan, kemudian yang di handphone juga kan yang kecil gitu. Nah itu mungkin kalau ada kabelnya kemudian si aplikasinya pun ada yang kompatibel sama yang di handphone Gavira, mungkin saja bisa gitu. Jadi Gavira nanti plottingnya pakai GPS, kemudian dilihat datanya di handphone. Bisa jadi, kalau ada aplikasi penyertanya untuk di handphone Android misalnya, ataupun di iOS untuk di iPhone-nya. Bisa jadi, Gavira. Ya, mungkin bisa menjawab. Tapi kalau saya belum pernah mencoba. Dan biasanya dipindahkannya ke laptop. Nanti dari laptop baru dipindahkan ke handphone. Jadi tahapannya seperti itu. Oke. Terus dari siapa tadi tuh? Ra siapa? Yang kedua tuh? Alvan. Alvan yang ketiga, Fauzi ya yang kedua ya. Oke, Fauzi, bisa nggak Pak plottingnya tidak tunggal? Kamu pakai GPS ini mau plotting 1000 titik juga bisa. Ya, tidak hanya satu. Apalagi jika ditambah oleh micro SD eksternal. Karena ini bisa ditambahkan micro SD eksternal di sini. Gitu. Nah, ini kan baterai. Kemudian dibuka ya. Baterainya dibuka dulu. Di bawah baterai, di bawah slot baterai. Itu dia di sini ada slot untuk memasukkan micro SD. Jadi seperti kalian mau memasukkan micro SD ke handphone kalian atau SIM card ke HP kalian lah misalnya. Jadi prosesnya sama seperti itu.
buat misalnya udah penuh nih memori internalnya, terus kamu masih ingin plotting, ya kalian pakai slot micro SD eksternalnya gitu, biar kapasitasnya bisa lebih banyak. Bisa, saya yakin 1000 titik terlalu kecil untuk GPS ini ya. Dan kalian bisa cek nanti hasil plottingnya ya di pengaturan waypoint tadi. Di sini bisa dilihat plot 1 di mana, plot 2 di mana, bisa dicek di sini langsung. Tidak akan tercampur gitu. Kalian bisa melihat sesuai dengan apa yang sudah kalian plotting. Oke, itu untuk Pak Uji. Mudah-mudahan sudah terjawab. Terus yang ketiga dari Alvan ya. Alvan, nah bentuknya ada perubahan, perkembangan, atau seperti apa? Betul, ada perubahan, ada perkembangan. Bahkan sekarang ada yang sudah touchscreen ya. Kalau kalian lihat di mobil-mobil yang sudah modern, itu ada GPS yang memang sudah touchscreen. Bukan bawaan mobil ya, yang ditempel di atas dashboard biasanya. Tambahan, bukan yang nempel dalam dashboard. Kalau yang nempel dalam dashboard biasanya dia udah bawaan mobil. Tapi ketika kita beli GPS, kemudian kita mau pasang di mobil kita, nah itu biasanya sudah touchscreen. Atau mungkin yang handheld yang gininya pun bisa ada yang touchscreen. Tapi saya belum pernah pakai gitu. Dan harganya bisa di atas 10 juta mungkin. Ini aja yang seperti ini yang bentuknya mirip Nokia berapa gitu kan, dulu ada yang segede gini. Ini harganya 4,5 juta gitu. 4,5 juta ya. Saya lihat kemarin malam di Tokopedia tuh ini 4,5 juta barunya. Oke. Dan saya yakin ada perubahan. Setiap waktu ada perubahan, setiap waktu bisa menyesuaikan dengan teknologi terbaru. Ya mungkin gini juga pertimbangannya ya Alpan, ketika kamu di lapangan pakai touchscreen kan kadang-kadang tidak efektif. Hujan misalnya kamu pakai touchscreen gimana caranya misalnya gitu. Makanya mungkin dalam perkembangannya si bentuk GPS ini dia mempertahankan bentuk yang seperti ini. Tetap pakai tombol. Rata-rata memang seperti itu. Ya mungkin yang touchscreen ada, tapi peruntukannya kadang-kadang kita sebagai pengguna nih, kita mau main di daerah pertambangan yang rawan hujan, rawan lumpur, ya kita milih yang gini. Walaupun yang touchscreen sudah ada gitu. Makanya yang gini lebih lebih payu lah kalau bahasa Sundanya, lebih laris daripada yang touchscreen. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin bisa terjawab Alvan, Devira, dan siapa tadi Raf? Rafli ya. Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak jawabannya. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau Pak? Fatwa, mau bertanya? Tadi teh ya Pak, buat yang di video tadi kan di GPS handheld-nya itu ada ini Pak, keterangan yang nirkabel gitu Pak, wireless nirkabel. Nah itu teh artinya bisa dikonekkan ke dikonekkan ke device lain gitu tanpa kabel gitu Pak, atau gimana? Di video yang saya bikin, Iya Pak. di menu ada wireless nirkabel gitu maksudnya. Atau gimana? Ya Pak. Ya yang itu Pak. Oke. Nah, ini tentang wireless nirkabel ini, biasanya dia akan tersambungkan dengan alat pemetaan yang lain. Seperti tadi saya bilang misalnya tersambungkan ke teodolit atau ke receiver penerima sinyal yang lain, itu dia bisa menggunakan selain pakai kabel secara langsung, bisa juga pakai wireless nirkabel. Tapi biasanya yang pakai wireless nirkabel itu penggunaan baterainya akan lebih boros daripada langsung menggunakan kabel. Biasanya kelemahannya di sana. Makanya kalau untuk survei lapangan, daripada kita menggunakan yang wireless nirkabel, biasanya dipakainya wireless yang memang pakai kabel atau sambungan langsung pakai kabel. Selain transfer datanya akan lebih stabil, biasanya kalau yang nirkabel itu dia bisa terputus di tengah karena kondisi cuaca biasanya. Gitu, jadi tidak terlalu stabil seperti kita pakai kabel langsung. Kalau kabel kan terputus biasanya karena kabelnya copot gitu. Itu kan bisa terlihat. Tapi kalau yang pakai wireless nirkabel, kadang-kadang kita tidak mengetahui bahwa koneksinya terputus. Gitu. Tidak bisa terlihat secara kasat mata lah intinya. Harus dicek langsung ke layarnya. Gitu Pak Tua.
Fiturnya memang disediakan, tapi penggunaannya sangat kondisional. Gitu. Oke? Oh ini Pak, kan tadi teh bisa disambungin ke device lain ya Pak, kayak Theodolit gitu Pak. Nanti si output datanya masih sama Pak, atau beda Pak? Hasilnya gitu dari data yang dari GPS handheld gitu dipindahin misalnya ke Theodolit gitu Pak. Datanya nanti sama nggak Pak? Oke. Datanya tetap berupa titik koordinat tentunya. Kalau dari GPS masuk ke Theodolit. Dan di Theodolit itu biasanya lebih dapat diproses. Misalnya kalau kita ngukur pakai Theodolit, terus pakai GPS, terpisah gitu kan, kita harus masukkan dulu ke laptop masing-masingnya, kemudian di laptop baru disatukan. Tapi ketika nanti ada GPS, kemudian Theodolitnya diintegrasikan langsung di lapangan, biasanya kita ketika di laptop nanti ngolah datanya itu, datanya udah matang gitu. Dia udah tersatukan antara lokasi, kemudian hasil pengukuran lewat Theodolit. Bedanya di sana. Tergantung penggunaan sih intinya. Kalau mau masing-masing juga bisa, nanti disatukannya di laptop atau disatukan langsung pakai nirkabel, pakai kabel, nanti di laptop datanya udah jadi. Tinggal finishing. Seperti itu. Oke? Cukup? Ya Pak, sementara cukup Pak. Makasih Pak. Oke. Yang lain? Pak, izin masuk. Ya, Isma. Bapak, ada nggak Pak kayak misalnya apa jangka waktu atau batas waktu data yang sudah kita dapatkan gitu Pak, di dalam GPS itu gitu Pak? Batas waktu? Ya, jadi kayak batas waktu datanya itu disimpan, misalnya hanya apa ya, misalnya 30 hari doang gitu Pak di dalam GPS itu gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ini bisa disetting sebetulnya ya. Misalnya setiap 30 hari bisa langsung kehapus semuanya, kosong lagi mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau saya cek di sini ya, Isma di GPS ini, data-data 3 tahun ke belakang tuh masih ada titik plottingnya. Jadi mungkin kalau untuk GPS ini butuh penghapusan secara manual kalau ingin dikosongkan kembali gitu. Atau mungkin juga ada fitur menghapus otomatis setiap 1 tahun atau 30 hari sekali atau 6 bulan sekali. Itu mungkin ada settingan khusus. Tapi tidak ada limit waktu penyimpanan, saya rasa. Selama GPS ini masih berfungsi dengan baik, si storage-nya itu, si penyimpanannya itu masih bisa diakses. Gitu. Saya lihat di sini ada bekas ya mungkin dosen-dosen yang waktu itu melaksanakan PKL di Bali tahun 2015 pun saya lihat masih ada di sini datanya. Gitu. Jadi selama kondisi si GPS-nya masih prima, bisa digunakan, berarti memang storage-nya pun masih oke lah. Gitu, Isma ya. Oke, ada lagi? Mungkin kalian penasaran ya, pengen pakai gitu. Gimana sih cara pakainya? Ya, mungkin kalian bersabar saja nanti sampai bisa ke kampus dan kalian pinjam di lab ke Pak Cahya sebagai laboran ya. Nanti kalian pinjam saja, Pak ingin coba menggunakan GPS yang ada di lab, boleh, silakan saja. Gitu. Atau mau penelitian di mana butuh GPS, silahkan pinjam gitu ya ke lab. Seperti itu. Terus apa ya? Nanti akan saya tugaskan kalian apa ya, sebagai tugas pertemuan ini tentunya melakukan plotting di rumah kalian masing-masing. Gitu. Caranya, karena kalian tidak ada GPS handheld-nya, kalau yang ada ya bersyukur, berarti kalian punya. Kalau yang nggak punya, saya yakin di sini 99,9% tidak punya ya. Kecuali yang memang orang tuanya surveyor misalnya, atau yang biasa di lapangan, atau ada adik atau kakaknya yang juga surveyor mungkin punya. Karena kalian mayoritas tidak punya, saya akan menyarankan kalian plottingnya pakai handphone. Kalian mungkin bisa menggunakan Google Map ya, baik di Android ataupun di iOS.
Itu kalian bisa menggunakan Google Map atau mau pakai aplikasi lain pun yang untuk plotting juga saya yakin bisa lah. Kalian coba plotting rumah kalian menggunakan Google Map ataupun menggunakan aplikasi lain seperti Maverick ataupun GPS Map yang ada di App Store atau yang ada di Play Store. Kalian coba, kemudian nanti kalian masukkan data plottingnya di Google Earth. Oke, tahu Google Earth? Beda dengan Google Map? Beda atau sama? Beda ya. Jadi nanti kalian plottingnya bisa pakai Google Map atau Maverick atau GPS Map, aplikasi tambahan ya di HP kalian. Kemudian nanti data koordinatnya kalian masukkan ke Google Earth. Saya nanti perlu screenshot di Google Map-nya, yang kedua screenshot di Google Earth-nya. Dan kalian kumpulkan di Google Classroom minggu depan pada hari Rabu ya. Oke, paham maksud saya? Teknis untuk plottingnya di HP seperti apa? Saya yakin setiap aplikasi punya teknis yang berbeda-beda. Kalian nanti tinggal searching saja di Google. Misalnya kalau kalian mau plotting pakai aplikasi Maverick, ya kalian di Google cari cara plotting pakai aplikasi Maverick. Di situ muncul di Google. Atau kalian mau plotting pakai aplikasi Google Map. Ya kalian tinggal cari di Google cara plotting pakai aplikasi Google Map. Nanti datanya kalian masukkan ke Google Earth. Paham maksud saya? Ini Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Buat nanti teh ya hasil yang di plotting teh cuman koordinat aja Pak atau ada yang lain Pak? Koordinat titik rumah kalian. Gitu. Kan nanti di hasil plottingnya itu kan koordinat. Koordinatnya bentuknya bisa dua. Bisa geografis, yang derajat menit detik ya kan? Atau yang UTM. UTM itu satuannya meter. Bisa meter timur, bisa meter selatan. Nah, itu hasil angka itu kalian masukkan ke Google Earth gitu. Nanti di Google Earth dia akan mencari lokasinya di mana. Terus kalian nanti samakan, betul nggak tempatnya nih? Ini sama di Google Map sama yang di Google Earth gitu. Jadi saya mintanya nanti screenshotnya dua. Screenshot Google Map 1, screenshot Google Earth-nya 1. Jadi biar nanti menunjukkan bahwa kalian plottingnya sudah benar apa enggak, lokasinya sama apa enggak. Nanti terlihat di situ. Gitu. Fatwa. Paham maksudnya? Ya siapa? Oke, yang lain. Terkait tugas atau terkait materi boleh. Mumpung masih ada waktu ya. Silakan. Apa sudah mengerti? Karena ini masa pandemi ya, saya sarankannya pakai handphone saja. Kalau di rumah saya yakin sinyal selulernya pasti oke lah. Walaupun H+, walaupun 4G gitu ya. Asal kalian sabar saja nunggu sinyalnya. Dan jangan lupa, jangan asal plotting. Tunggu sinyalnya sampai, tunggu distorsinya sampai benar-benar kecil. Di Google Map ataupun di Maverick ataupun di GPS Map biasanya ada keterangan distorsinya berapa meter. Kalian tunggu sampai distorsinya benar-benar maksimal. Misalnya bisa di angka 3 meter misalnya. Syukur-syukur bisa seperti itu. Jadi fungsinya nanti sama dengan kalian menggunakan plotting pakai GPS ini. Oke? Ada lagi? Silakan. Paham tugasnya? Oke? Tidak keberatan? Ya, mudah-mudahan paham lah. Saya rasa kalian tidak gaptek ya. Untuk anak muda zaman sekarang pasti semuanya sudah punya handphone Android, ya kan? Atau iOS. Nah, sekarang kalian belajar dari gadget yang kalian punya untuk dimanfaatkan dalam hal plotting sebuah tempat. Yang saya minta adalah plotting rumah kalian. Ingat, jangan diplotting di dalam rumah.
Ya walaupun sinyalnya ada, saya minta plottingnya di luar, di teras ataupun di samping rumah yang kira-kira si areanya terbuka. Gitu. Paham? Jadi kalian nanti plotting pakai Google Map, muncul angkanya berapa, koordinatnya ya. Nanti koordinatnya kalian kopikan ke aplikasi Google Earth. Nanti muncul lokasinya di Google Earth, dan kalian screenshot dua-duanya, nanti biar saya bandingkan apakah sudah benar atau salah. Gitu. Oke, cukup? Tentang GPS, saya tidak akan menjelaskan. Ya, silakan. Untuk perihal tugas Pak, misalkan kita udah nih dapat datanya, data ininya, plotnya. Nah, misalkan beda Pak, hasil screenshotnya gimana tuh Pak? Kan soalnya kita nggak tahu menahu kan itu sistem gitu Pak yang menanganinya gitu Pak, gimana Pak? Ya itu yang akan menentukannya adalah tingkat distorsi sebetulnya. Meleset banyak atau meleset sedikit gitu ya, itu yang menentukan adalah tingkat distorsinya. Makanya tadi saya bilang, ketika kalian melakukan plotting, itu kalian harus yakin tingkat distorsinya itu maksimal atau yang paling kecil ya, dari 3 meter misalnya atau 4 meter. Itu oke lah, atau mungkin 2 meter juga itu lebih baik jika bisa. Nanti ketika kalian sudah yakin nih distorsinya udah paling kecil, baru kalian plotting. Nanti si angka koordinatnya kalian masukkan Google Earth. Nah, kalau di Google Earth itu dia tidak akan memproses lagi. Ketika kalian angkanya masuk di Google Earth, dia otomatis langsung akan menunjukkan titiknya di mana. Gitu. Tidak akan ada pertentangan masalah sinyal kalau di Google Earth ya. Karena itu sudah dibalikkan prosesnya, bukan menentukan titik ke angka, tapi angkanya sudah ada, dibalikkan ke titiknya di mana. Gitu. Ya, Teguh mungkin seperti itu ya. Saya yakin tidak akan banyak perbedaan. Nah, kalau mungkin beda ya jaraknya mungkin beda 1 meter 2 meter itu masih wajar. Asal jangan bedanya itu yang di plotting rumah kalian yang muncul di Google Earth rumah janda misalnya, ya beda lagi lah. Itu bisa siapa tahu kalian salah memasukkan plotting gitu. Oke. Tidak akan terlalu jauh dan ekstrim seperti itu saya yakin. Ketika prosesnya benar. Oke, Teguh? Ya, ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, ya belajar kalian menjadi militer mungkin seperti ini juga prosesnya, disuruh menyerang rumah anu sudah diplotting, ketika kalian salah plotting ya rumah tetangga yang kena. Itu pun sangat berbahaya gitu ya. Makanya di sini hati-hati, kalian mencoba prosesnya yang baik dan benar itu seperti apa. Itu ya. Oke, silakan kalian nanti coba saja caranya cari di Google seperti apa, karena setiap aplikasi punya cara yang berbeda. Silahkan diulik masing-masing. Saya di sini hanya menjelaskan bagaimana cara plotting pakai GPS ini, karena kewajiban saya hanya itu. Jika dilihat di RPS yang sudah disusun. Karena sekarang pandemi, makanya kalian digeser menggunakan handphone masing-masing. Nah, itu terkait teknisnya seperti apa, silahkan cari sendiri. Oke? Nah, sekarang kita selanjutnya akan membahas tugas kalian yang kemarin satuan lahan. Sudah masuk banyak. Kelas A seperti biasa sudah full. Kelas B kemarin terakhir saya lihat 18 orang lagi. Oh enggak 18 orang ya. Sekitar 7 orang lagi lah yang belum. Kalau kelas C kemarin ya masih 18 orangan yang belum. Kalau kita lihat secara betul atau salahnya, kita mungkin akan melihatnya 1-2 sampel lah ya. Kita bisa cek cek bareng-bareng. Bentar. Oke, saya akan coba share screen.
Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini milik siapa ya? Fahmi. Fahmi hadir? Hadir, Pak. Ya. Fahmi, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan dari tugas Anda ini? Kesulitannya misalnya, ataupun kemudahannya, mungkin kalau mudah, silakan. Mungkin kesulitannya itu, Pak, dari penggabungan antara kelas kemiringan lereng sama yang penggunaan lahan. Kan itu nanti kalau dijadiin satu kan jadi satuan lahan ya, Pak. Jadi itu kayak lebih rumit daripada dari tugas sebelum-sebelumnya. Betul. Cukup? Segitu? Cukup, Pak. Ya. Insya Allah. Kalian nambah tugas, nambah jenjang tugas maksudnya ya, itu pasti akan lebih rumit dibanding tugas-tugas yang sebelumnya. Itu pasti ya. Kalau tugasnya makin ke sini makin mudah ya berarti kalian tidak akan naik kelas, intinya gitu. Berarti kalau Anda sudah merasakan tentang itu, tugasnya semakin sini semakin kompleks, tapi emang kalian sudah bisa, ya berarti kalian harus bersyukur. Jadi kalian sudah naik levelnya ya. Oke, sekarang rekan-rekan yang lain ada yang ingin mengomentari, misalnya oh ininya bagus, oh misalnya ininya kurang. Silakan. Terus saya panggil saja. Halo? Silakan, ada yang ingin dikomentari? Dari yang Fahmi? Saya panggil ya. Hamzah. Hamzah, apa yang ingin kamu komentari dari punya Fahmi nih? Kalau di gambarnya mah sudah rapi, bagus. Terus, ada lagi? Terus mungkin dari legendanya itu, tapi gak terlalu kebaca. Oke. Ada Legendanya tidak terlalu terbaca. Saya perbesar ya, biar Anda bisa membacanya. Apakah sudah betul? di Ini? Silakan. Itu mungkin batas satuan lahan, itu ditulisnya batas penggunaan lahan. Oke. Anda detail sekali ya, ketemu tuh. Oke. Fahmi. Halo? Ya, Pak. Itu ketemu tuh sama temanmu, katanya yang batas penggunaan lahan harusnya batas satuan lahan. Oh iya, Pak. Maaf, salah nulis, Pak. Oke, itu cukup lumayan vital ya kesalahannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Wah, kalau di sini saya lihat Fahmi bukan hanya memasukkan nama desa, tapi memasukkan apa ya? Mungkin bisa nama kampungnya di sini. Desanya sudah jelas ada Desa Wangun Harja, Desa Cibogo katanya kan. Tapi di sini puncak apa? Puncak apa? Kemudian
Kampung Cikawari katanya ada tertuliskan juga. Gak apa-apa. Memang kalau bisa lebih detail silahkan, tapi jangan sampai kata kalian nanti kelihatannya lebih acak ya. Tapi kalau rapih ya oke lah. Oke, saya rasa ini untuk Fahmi. Tinggal ini nih Fahmi nih, kalau dari saya si penulisan koordinat garisnya ya, ini kurang ke pinggir, kurang ke pojok. Jadi ada spasi yang terlalu lebar. Oke, Fahmi? Ya baik Pak. Ya, ini kan tugas terakhir ya untuk dikalkir, tapi saya rasa udah oke lah. Terima kasih. Terus yang selanjutnya Dandi. Dandi hadir? Hadir, Pak. Ya, silahkan Dandi. Di sini kesulitan saya membuat peta satuan lahan adalah sama seperti Saudara Fahmi, yaitu sinkronisasi data antara kemiringan lereng sama penggunaan lahan gitu, Pak. Sedikit susah. Terus untuk di peta saya itu saya lupa memasukkan toponimi daerahnya, terus di bagian legenda mungkin banyak yang miring, Pak, hurufnya. Terima kasih. Oke. Nah lagi dari temennya ingin mengomentari? Sungai utamanya Pak nggak ada, yang sungai besar. Oke, sungai utamanya nggak ada. Ya, betul. Dandi ya, sungai utamanya di sini tidak tercantum. Ya, Pak. Oke, apalagi? Silakan. Di sini masuk toponimi sungainya masuk, saya lihat, tapi toponimi wilayahnya tidak ada, ya. Terus ini legenda, gimana? Ada yang mau komentari? Sepertinya Dandi ini penganut sistem minimalis ya. Saya melihat di petunjuk arah mata anginnya sangat minimalis gitu. Tapi ya gak apa-apa, yang penting informasinya tersampaikan gitu bahwa utara itu di atas. Ya, itu udah betul. Tapi ini sangat minimalis ya. Oke. Dan dia Ya, Pak, siap. penganut aliran minimalis. Ya, saya menggarisbawahi ya. Terus di legenda ada yang ingin komentari rekan-rekan? Alfabetnya Pak di penggunaan lahan. Alfabet di penggunaan lahan. Penggunaan. Oke, kita lihat ya. Oke. Sorry. Agak ngehang dikit. Oke, sebetulnya ada alfabetai atau alfabetisnya yang tidak tersusun dari hutan, kemudian masuk ke ladang ya. Saya lihat kemudian masuk ke kebun. Harusnya gimana? Hutan, kebun, ladang, Pak. Betul, harusnya hutan, kebun, ladang urutannya. Bukan apa dulu tadi dan itu? Ntar saya buka kembali barusan ke closing ya. Pak izin mengomentari. Ya. Tadi yang di legendanya kurang satu Pak. Kan biasanya kalau di dalam peta DAS itu kan ada jalan setapak sama jalan lainnya Pak. Itu kan beda ya Pak. Terus juga di itunya juga ada lagi untuk si batas satuan lahan itu harusnya garis tegas Pak. Oke. Jadi batas satuan lahan harusnya garis tegas. Bukan garis putus-putus. Jika yang sudah kita sepakati di awal sebelum tugas ya. Jadi bisa diterima? Ya. Oke. Iya, Pak. Soalnya saya pakai garis yang putus-putus itu kan saya nganutnya ke yang peta yang dulu gitu, Pak.
Terus lupa ada kesepakatan garisnya harus garis tegas gitu Pak. Ya, oke. Itu berarti ya. Kemudian secara alfabetis belum tersusun. Dan kemudian ini nih di legenda, si tulisannya jangan dikasih warna. Ya, tulisannya biarkan iya, hitam, tulisannya biarkan hitam, simbolnya baru kasih warna. Itu. Ya, misalnya ini jalan lokal, jalan lain, itu biarkan saja hitam tulisannya ya. Nah, di simbol garisnya baru kasih warna. Mungkin seperti itu. Oke, Dandi, bisa dipahami? Siap Pak. Terima kasih atas koreksinya teman-teman semua. Oke, satu lagi nih dari apa nih? Diana. Ada Diana? Ada Pak. Silakan. Mungkin ini peta saya. Terus saya juga kurang yakin sih. Teman-teman boleh mengomentarinya. Oke. Benar. Silakan. Jika ingin ada yang dikomentari. Alfabetnya juga Pak. Alfabet. Hutan, kebun. Apakah ada yang salah alfabetisnya? Semak belukar sama sawah tada hujan. Terus Semak, oh iya, semak galat. belukar. Ya. Tanah Semak kosong. belukar dan sawah ya. Itu kebalik ya. Harusnya sawah dulu. Sawah irigasi ya kan yang paling dulu, kemudian sawah tada hujan, baru masuk ke semak belukar. Betul. Ada lagi? Itu Pak, kalau yang batas gas sama batas satuan lahan harusnya di bawah Pak. Jadi yang pertama itu jalan, terus tuh sungai, baru batas Pak. Oke, betul. Itu juga betul. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di legenda itu urutannya yang paling atas adalah simbol titik. Ya kan? Misalnya tempat, masjid, sekolah, atau apapun itu. Baru yang kedua simbol garis, baik itu dia jalan, sungai, dan lain sebagainya. Yang ketiga baru simbol area, batas das, batas satuan lahan, dan lain sebagainya. Betul. Berarti ini ketuker ya, kebalik. Diana. Pak, di legendanya ada kurang Pak 2. Apa? Kan harusnya ada jalan setapak, juga satu lagi ada jalan kolektor dan tenggak kilometer Pak, harusnya ada Pak, sama jalan setapak ada 2, harusnya ada 2 lagi. Di jalannya ada 4 gitu. Ya oke lah, itu kalau masalah itu tergantung dari si pembuatnya ya, mau sedetail itu apa enggak, tapi yang jelas jalan harus ada, walaupun hanya cuma 1 gitu atau 2. Silakan. Kalau bisa lebih detail ya lebih baik. Kalaupun hanya 1 atau 2 juga tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika memang urutannya kebalik gitu, yang harusnya simbol titik, garis, area, itu jadi masalah. Ya oke. Selanjutnya ada lagi? Nah di sini pembuatan sungai utamanya, Diana, itu jangan hanya seutas segitu gitu, tapi ya lebih panjang lagi lah dikit biar terlihat. Halo? Iya Pak, baik Pak. Jadi kesannya itu sangat minimalis juga, mirip Dandi ya. Jangan hanya seutas seperti itu gitu, tapi kalau bisa sampai batas frame dalam lah ke sini gitu minimalnya. Kalau ke atasnya ya mungkin ya menyesuaikan saja, biar terlihat lah bahwa di situ tuh ada sungai utama gitu. Oke? Baik Pak. Terima kasih Terus teman-teman. toponimi di sini belum saya lihat ternyata. Oke, toponimi baik toponimi sungai ataupun toponimi desa itu di sini saya lihat belum ada. Mau ada pembelaan, Diana? Silahkan. Iya Pak, saya lupa masukin. Oke, cukup ya. Berarti cukup. Saya lihat tugasnya memang ya 90% sudah sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan. Tinggal urutan palingnya ataupun alfabetis.
ataupun hanya yang tertinggal secara toponimi, tapi secara umum apa sih namanya, hal-hal yang memang harus ada dalam sebuah peta itu sudah tercantum, dan itu memang sudah oke lah. Ya, terima kasih untuk tugas yang kalkir saya ucapkan untuk kelas A dan kelas B. Kalian sudah mencoba bergadang-gadang ria ya, kemudian mencoba untuk berkomunikasi secara intensif dengan teman-teman, bertanya terkait tugas ini, saya apresiasi. Dan untuk sistem tugas praktikum kartografi secara daring, saya rasa ini sudah cukup maksimal. Saya sangat mengapresiasi dan di luar ekspektasi saya, ternyata kalian bisa sampai sini ya. Oke, turnuhun itu untuk tugasnya. Saya rasa untuk pertemuan sekarang sudah cukup ya. Mungkin di sini Bu Tina, apakah sudah hadir? Ingin ada yang disampaikan? Mangga Bu. Hadir Pak Tio. Ya. On. Apunten tadi rada telat ya, netepan heula. Mangga Bu, lanjutkan. Sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester pada tanggal 5 Juli sampai 17 Juli insya Allah ya. Oke, sedikit dari apa yang materi yang telah disampaikan dan video yang telah diuraikan di YouTube yang sudah kalian simak terkait pada GPS. Sebetulnya ya ini menjadi materi ulasan dari materi di semester 1 karena materi GPS juga sudah dipelajari, dipahami. Mungkin ini mengingatkan kembali karena kita dalam praktikum ya, mata kuliah praktikum ini kita harus dituntut sekreatif mungkin ya, karena apa daya ya kondisi seperti ini. Kalau waktu tahun lalu itu ya kita pembelajaran secara optimal dimaksimalkan sehingga apa yang menjadi pemahaman materi lebih dipahami, lebih didalami. Apa yang menjadi alat-alat yang digunakan pun kita bisa mengetahuinya ya, tidak hanya membayang-bayangkan saja, oh seperti ini, oh bagaimana. Nah, jadi tidak hanya sebatas itu saja ya. Nah, tapi kami pun berharap dalam proses pembelajaran praktikum kartografi ini kalian bisa mencari, menggali lebih dalam lagi terkait pada suatu materi-materi yang telah kami sampaikan. Karena sekarang zaman udah semakin canggih dan mudah ya. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita sesungguhnya itu mudah untuk kita cari ya. Kita punya mbah segala bisa ya, mbah Google, Pak Tio ya. Apa yang kita ingin tahu pastilah tinggal ketik, tinggal kita searching langsung keluar ya, entah itu dari segi materinya, entah itu dari segi videonya, itu pasti ada semuanya. Jadi bukan alasan kalian itu tidak mampu, tidak bisa. Mungkin hanya salah satu sedikit saja ya, karena kita hanya tatap maya, jadi yang bentuknya seperti apa sih GPS itu ukurannya apa? Segenggam tangan atau seukuran gimana ya Diana? Mungkin seperti itu ya. Apakah sama persis seperti handphone? Nah, hal-hal yang seperti itulah ya. Silahkan kalian tingkatkan imajinasi sajalah hal-hal tersebut. Insya Allah kalau memungkinkan nanti di saat ada tingkat kalian dalam mata kuliah praktikum, kok boleh rekan-rekan nanti ikut ya, karena saya generasi COVID nih, generasi COVID materinya jadi sulit untuk dipahami. Boleh nggak ikut? Boleh, boleh saja ya. Yang seperti apa teodolit, yang seperti apa GPS handheld, yang seperti apa GPS lainnya yang ada di lab geografi ini. Nanti kalian insya Allah apabila pandemi ini berakhir, kita akan tatap langsung ya, tatap muka langsung, dan apa yang menjadi rasa keingintahuan, rasa penasaran kita semua bisa tercurahkan nanti di saat tatap muka langsung ya, berkunjung ke lab di geografi ya, bisa bertemu dengan laborannya Pak Cahya untuk
mengkoordinasikan bagaimana apa yang menjadi rasa ingin tahu kalian. Oke, terkait pada tugas tadi kenapa Pak Tio menekankan di rumah kalian masing-masing karena untuk apa ya, terhindar atau meminimalisir distorsi ya Pak Tio terkait hal tersebut karena kalian tahu kan lokasi rumah kalian ada di mana, di titik berapa. Nah, sehingga kalian bisa mengetahui agar bisa meminimalisir apa yang menjadi kesalahan-kesalahan ya. Jadi di saat melakukan serangan kata Pak Tio ya, yang tadinya mau menyerang ke Fahmi tiba-tiba ke janda yang anak satu nya gitulah nya intinya. Nah, ya hal yang seperti itu ya silahkan pahami betul ya. Kalian gunakan handphone kalian saja karena tidak memungkinkan jurusan geografi memfasilitasi GPS ke rekan-rekan seangkatan kalian. Bayangkan mau kapan mengerjakannya ya, dikirim ke Cirebon, dikirim ke Kuningan ya, liur ya. Yang ada nanti innalillahi GPS geografi seperti itu. Ya Gevira ya. Nah, seperti itu rekan-rekan, kenapa dan tadi Pak Tio memberikan arahan dilakukan di luar rumah, ya memungkinkan kita mendapatkan jaringan cukup maksimal ya. Khawatir nanti kan suka terganggu ya apabila di dalam rumah, entah itu dari sisi bangunannya yang beton ataupun yang dari bahan-bahan yang sulit akses sinyal itu masuk ke rumah, yang memungkinkan kalian harus di luar rumah, dimaksimalkan seperti itu. Dan dalam kondisi luaran yang cukup luas ya, tidak terhalang oleh pepohonan, ya kita carilah sinyal-sinyal atau spot yang bagus seperti itu. Jangan sampai di saat kita akan mengambil data koordinat itu belum tepat, jadi diupayakan tepat terlebih dahulu. Jangan sampai sinyalnya masih muter, kalian sudah mengambil, sudah screenshot dan masuk ke Google Earth ya. Diupayakan semaksimal mungkin dalam hal tersebut ya, sehingga kita tahu mengetahui apa yang menjadi titik koordinat dari rekan-rekan semuanya, tempat tinggal di mana, sehingga kita bisa menganalisis nih, nanti akan dikaitkan dalam analisis interpretasi dalam suatu kondisi dari proses pemetaan. Kalau dulu kita seru ya di kampus, kita membagi tugas ya kelompok. Misal dari spot ya yang ada di kampus, spot A untuk pemetaan gedung FKIP, gedung Pascasarjana ya, jadi dibagi-bagi seperti itu. Nah, kalau dulu seperti itu. Jadi bersama-sama mengukur ya kan, bawa GPS ada dalam titik koordinat berapa ya, seperti itu. Nah, seperti itu mungkin tambahan dari saya ya. Pak Tio, dalam praktikum kartografi ini saya harapkan kita semua tetap semangat karena semakin menjelang akhir semester jangan semakin lesu ya, tugas-tugas semakin terabaikan, justru harus dimaksimalkan. Dan di minggu-minggu kemarin kami sudah menghimbau, memberitahu terkait pada tugas yang belum terkumpul, diupayakan terkumpul sebelum ujian akhir semester untuk bisa memaksimalkan nanti nilai akhir semesternya seperti apa, bagaimana ya. Jangan sampai kalian itu mengulang, dan kalau mengulang pun bukan sesuatu yang buruk ya, aib yang seperti itu. Tetap semangat terus belajar, motivasi belajar di setiap kelas, di grup kelas, tolong saling kasih semangat, kasih motivasi ya, meskipun kita itu jiwa raganya terpisah ya kan, tapi diupayakan tetap menyatu dalam satu misi, satu visi. Saat kita masuk bersama, keluar juga bersama-sama ya, dalam artian lulus nanti untuk bersama-sama, tidak ada yang tertinggal karena mengontrak terus mata kuliah yang belum terselesaikan. Nah, seperti itu dari saya ya, mungkin nanti akan diakhiri oleh Pak Tio ditutupnya. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Bu Tina. Saya juga teringatkan nih, ada tambahan dalam penggunaan GPS. Ingat ya, bukan hanya kita harus di luar ruangan, terkadang cuaca itu sangat berpengaruh. Seperti halnya sinyal handphone ya. Kalau tutupan awannya itu banyak, biasanya nanti akurasinya akan lambat. Kalau misalnya cerah, misalnya 5 menit sudah dapat nih 3 meter distorsinya. Tapi kalau agak mendung, apalagi hujan, biasanya dia bisa nyampe 10-20 menit. Biasanya itu akan berpengaruh.
Mungkin itu tambahannya dari saya. Terima kasih Bu Tino juga sudah menambahkan juga. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, 14 ya. Berarti kita punya hutang 2 pertemuan lagi selain yang ini sebelum kita masuk ke UAS. UAS seperti tadi Bu Tino bilang akan dilaksanakan pada tanggal berapa Bu? 5 ya kalau tidak salah, 5 sampai 9. 5 Juli sampai 17. 5 Juli sampai Gelombang 1, 17. gelombang 2. Rentangnya itu, tapi biasanya di minggu pertama ya semuanya. Ya, di minggu pertama, insya Allah. Kita persiapkan ya dengan matang, silahkan. Terkait apa UASnya nanti akan kami kasih tahukan menyusul kemudian. Oke, silahkan di absen dulu sebelum kalian semua keluar. Boleh dinyalakan si kameranya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di absen dulu. Waalaikumsalam. Mau Wudi lagi di mana itu?